Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada modul 3.1a.9 koneksi antar materi, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Perkenalkan, saya Dewi Lestari, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Tulung Agung dengan pengajar praktik Ibu DRA Sri Restu Wahyuningsih MMPD dan pengajar praktik Ibu Desi Sugiarto MPD. Pada tugas koneksi antar materi ini yaitu membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi, maka saya tuangkan dalam bentuk video. Selamat menyaksikan. Pandangan Ki Hajar Dewantoro dengan filosofi Pratap Triloka ternyata ini memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mencetuskan azas-azas pendidikan yang kita kenal sebagai Pratap Triloka. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Di depan memberi teladan, di tengah membangun kekuatan dan berkarya, di belakang memberi dorongan. Selanjutnya Pratap Triloka berpengaruh dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ing ngarsa sung tulodo memberikan pengaruh nyata terhadap peran guru sebagai teladan di garis depan. Ing madya mangun karsa, guru harus mampu mengambil keputusan-keputusan yang berpihak kepada murid dan dapat membangkitkan karsa dan semangat kemampuan murid-muridnya. Tutwuri handayani, guru harus mampu mengambil suatu keputusan terkait proses pembelajaran dan kegiatan sekolah yang dapat mendorong murid agar dapat berkembang sesuai dengan minat, profil, dan kesiapan belajarnya. Selaras dengan ini, maka seorang guru hendaknya menjadi teladan dalam menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pengambilan keputusan yang dilakukan tentu dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Selanjutnya, nilai-nilai yang tertanam dari diri kita ini juga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Kita ketahui bahwa seorang guru memiliki nilai-nilai yang tertanam dalam dirinya sebagai seorang pendidik dan pemimpin pembelajaran. Nilai inovatif dalam diri guru akan menjadi dasar yang baik dalam menentukan berbagai opsi pengambilan keputusan yang dilakukan. Nilai kolaboratif akan memengaruhi kita dalam menentukan siapa saja yang berperan dan terlibat dalam pengambilan suatu keputusan. Pada nilai mandiri akan menjadi dasar bagi seorang guru untuk menentukan inisiatif berdasarkan prinsip pengambilan keputusan. Nilai ini juga akan menjadikan seorang guru bisa berpikir cepat dan tepat dalam menghadapi situasi dilema etika. Selanjutnya, nilai berpihak kepada murid. Nilai ini juga memengaruhi guru dalam menentukan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang terbaik dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi banyak pihak, terutama murid. Selanjutnya, apakah keputusan yang telah kita ambil itu telah efektif ataukah masih ada pertanyaan-pertanyaan di dalam diri kita atas pengambilan keputusan? Nah, ini ada kaitannya dengan coaching. Dalam konteks pendidikan Indonesia, saat ini coaching menjadi salah satu menuntun kemerdekaan belajar murid.
dalam menuntun kemerdekaan belajar murid di sekolah, proses coaching merupakan proses untuk mengaktifkan aktivasi kerja otak murid. Pertanyaan-pertanyaan reflektif dan asertif yang diberikan coach dapat membantu atau mengarahkan murid menggali potensinya. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan dalam proses coaching juga membuat murid lebih berpikir kritis dan mendalam, yang akhirnya murid dapat menentukan potensi dan mengembangkannya. Dengan memahami prinsip coaching, pendidik dapat mengasah kemampuan dirinya sendiri, sekaligus menuntun diri dalam proses pengambilan keputusan secara mandiri sesuai dengan dilema yang sedang dihadapi. Nah, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya? Nah, di sini kesadaran akan aspek sosial emosional di saat mengambil keputusan juga diperlukan seorang guru, terutama dalam menghadapi kasus yang menuntutnya untuk mengambil suatu keputusan yang tepat dan cepat. Guru dapat mengarahkan diri untuk melakukan teknik stop. Selanjutnya, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah dilema. Dalam studi kasus pengambilan keputusan, seorang guru harus memahami terlebih dahulu perbedaan antara rujukan moral dan dilema etika. Jika studi kasus yang dianalisis itu benar melawan benar, maka guru harus menetapkan paradigma, prinsip dalam pengambilan keputusan, dan melakukan uji 9 langkah pengambilan keputusan. Hal tersebut dirasa belum cukup dalam mengambil keputusan yang tepat dan efektif. Hal lain yang harus diperhatikan bahwasanya keputusan yang diambil itu harus berpihak kepada murid, memperhatikan nilai-nilai kebajikan dan bertanggung jawab. Berikutnya, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat yang berdampak pada terciptanya lingkungan yang kondusif. Nah, sebagai seorang pemimpin pembelajaran diharapkan mampu mengaplikasikan setiap tahapan pengambilan keputusan, memahami paradigma dan prinsip apa yang harus digunakan, serta melakukan 9 tahapan uji pengambilan keputusan. Nah, di sini tentunya muncul kesulitan-kesulitan pada saat kita mengambil keputusan. Nah, pada kesulitan ini berupa di tingkat sosialisasi atau tahapan sosialisasi bahwa pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran belum diterima secara menyeluruh di lingkungan sekolah. Selain itu, paradigma atau kerangka berpikir masih sangat bervariasi sesuai pemahaman masing-masing individu. Keputusan yang telah dianggap tepat dan berdasarkan nilai-nilai terkadang ini masih bertentangan dengan sistem atau aturan yang berlaku. Nah, bila mana ini terjadi, ini adalah suatu PR kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Jika terjadi demikian, maka keputusan yang diambil tentu dikembalikan kepada paradigma yang ada di lingkungan asal. Tetapi harus tetap mengingat 3 hal, yaitu berpihak kepada murid, nilai-nilai kebajikan, dan bertanggung jawab. Berikutnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Nah, di sini bahwa keputusan yang diambil pasti akan memiliki pengaruh pada pengajaran. Apabila keputusan tersebut sudah berpihak kepada murid, dalam hal ini tentang pembelajaran yang dilakukan sudah sesuai dengan kebutuhan murid, maka hal ini dapat memerdekakan murid dalam belajar. Dan pada akhirnya murid dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kodrat yang dimilikinya.
Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat memengaruhi kehidupan atau masa depan anak didiknya. Seorang pemimpin pembelajaran akan senantiasa mendorong atau memotivasi intrinsik yang sudah positif dan berdampak pada proses belajar murid, sehingga selalu semangat dalam menggali potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, pendidik harus senantiasa mempertimbangkan setiap keputusan yang diambil dengan tepat dan efektif, agar keputusan tersebut berdampak tidak hanya dalam jangka pendek tetapi berpengaruh hingga jangka panjang kehidupan murid dalam menghadapi masa depannya nanti. Nah, terakhir mari kita simpulkan pembelajaran pada modul materi ini serta keterkaitannya dengan modul sebelumnya. Kesimpulan yang dapat diambil melalui materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah bahwa materi ini sangat berkaitan dengan materi pembelajaran di modul sebelumnya, dan setiap konsep yang diajarkan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu memerdekakan anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Hal ini juga sejalan dengan nilai-nilai budaya positif yang ditanamkan ke murid, proses coaching dalam mengembangkan potensi murid sehingga membuat suatu keputusan yang tepat dan arti atau efektif. Itu. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu, calon guru penggerak semua. Akhir kata, jalan-jalan naik angkutan untuk membeli kebal. Kita sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.